Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Kutukan Gunung Salak. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silahkan tekan tombol like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Sukabumi, sebuah wilayah di Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya, menyimpan sejuta cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu kisah yang paling menyeramkan terjadi di sebuah kampung kecil di kaki Gunung Salak. Tempatnya di Kampung Cigunung. Kampung ini terpencil, dikelilingi hutan lebat, dan jauh dari keramaian kota. Namun, ketenangan kampung ini menyimpan sebuah rahasia gelap yang membuat para warga hidup dalam ketakutan. Semua bermula dari seorang warga bernama Pak Karim, seorang petani tua yang dikenal rajin. Suatu pagi, Pak Karim memutuskan untuk membuka ladang baru di hutan dekat Gunung Salak. Menurut cerita para sepuh kampung, hutan itu adalah tempat yang keramat dan tak boleh diganggu. Namun, Pak Karim mengabaikan peringatan itu. Dengan golok di tangan, ia mulai menebang pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Saat sedang menebang sebuah pohon besar yang tampak tua dan rapuh, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah akar pohon tersebut terdapat sebuah batu besar berwarna hitam legam dengan ukiran yang menyerupai wajah manusia. Pak Karim tidak mempedulikan batu itu dan malah memindahkannya untuk mempermudah pekerjaannya. Malam harinya, setelah selesai bekerja, Pak Karim kembali ke rumah. Namun, sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Saat tengah malam, suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Ada suara rintihan, langkah kaki berat, dan bisikan-bisikan yang tak jelas. Pak Karim mencoba mengabaikan hal itu, tapi malam-malam berikutnya suara itu semakin mendekat ke rumahnya. Suatu malam, warga kampung dikejutkan oleh teriakan dari rumah Pak Karim. Ketika mereka datang untuk memeriksa, mereka menemukan Pak Karim tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Ia mengigau, menyebut-nyebut nama seseorang yang tidak dikenal. "Nyai Laras, jangan ambil aku. Nyai Laras, jangan ambil aku." Pak Ujang, seorang sesepuh kampung, langsung tahu ada yang tidak beres. "Ini bukan penyakit biasa," katanya. Ini gangguan dari penghuni gaib hutan itu." Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan Pak Karim semakin memburuk. Ia sering berbicara sendiri, matanya kosong, dan tubuhnya semakin kurus. Hingga suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Warga mencarinya di seluruh kampung, tapi hasilnya nihil. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Warga kampung mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah mereka. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di depan rumah saat malam hari. Suasana kampung yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Pak Ujang akhirnya memutuskan untuk mengadakan ritual meminta petunjuk kepada leluhur. Dalam ritual itu, ia mendapat penglihatan tentang sebuah batu hitam yang telah diambil dari tempatnya. Menurut penglihatan itu, batu tersebut adalah penanda keberadaan Nyai Laras, sosok makhluk gaib penjaga hutan Gunung Salak. Pak Ujang pun mengumpulkan seluruh warga untuk menceritakan apa yang ia ketahui. Batu itu adalah penanda tempat
tempat tinggal Nyai Laras. Barang siapa yang mengusiknya, ia akan membawa kutukan bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jelas Pak Ujang kepada para warga. Namun, masalahnya adalah batu tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Pak Karim diduga membawanya sebelum ia menghilang. Beberapa pemuda kampung memberanikan diri untuk mencari batu itu di hutan. Meski mereka tahu resikonya, malam itu mereka masuk ke hutan dengan membawa obor dan peralatan seadanya. Hutan Gunung Salak terkenal sangat angker dan banyak orang yang hilang tanpa jejak di sana. Ketika mereka semakin jauh masuk ke hutan, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar. Salah satu dari mereka, Dani, tiba-tiba merasa seperti diawasi. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu memiliki mata merah menyala dan mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Dani menjerit, membuat yang lain panik. Mereka berlari secepat mungkin untuk keluar dari hutan. Tetapi jalan keluar terasa semakin jauh. Salah satu dari mereka, Wawan, terpisah dari kelompok dan tidak pernah ditemukan kembali. Ketika para pemuda yang selamat kembali ke kampung, mereka menceritakan apa yang terjadi. Pak Ujang pun menyimpulkan bahwa mereka harus melakukan ritual pemanggilan Nyai Laras untuk menghentikan kutukan ini. Ritual dilakukan di tengah malam, dengan sesepuh kampung memimpin doa dan persembahan. Saat ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan api dari obor hampir padam. Sesosok wanita berambut panjang muncul di tengah-tengah mereka. Matanya tajam, wajahnya pucat, dan tubuhnya mengeluarkan bau anyir. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Suara wanita itu menggema. Pak Ujang menjelaskan bahwa mereka ingin mengembalikan batu hitam tersebut dan meminta maaf atas tindakan Pak Karim. Wanita itu tertawa keras. "Batu itu adalah penghubungku dengan dunia ini. Sekarang batu itu sudah hilang dan aku akan tetap di sini hingga aku mendapatkannya kembali," kata wanita itu dengan suara yang sangat mengerikan. Sejak kejadian itu, teror di kampung Cigunung semakin parah. Banyak warga yang mulai jatuh sakit, kehilangan akal, atau menghilang tanpa jejak. Pak Ujang dengan segala usahanya mencoba mencari solusi, tetapi tidak ada yang berhasil. Hingga suatu malam, seorang anak kecil bernama Siti mengaku melihat batu hitam itu di sebuah sungai kecil di hutan. Warga pun beramai-ramai pergi ke sana untuk mengambil batu tersebut. Ketika batu itu ditemukan, mereka segera membawanya kembali ke tempat asalnya di hutan, sesuai dengan petunjuk dari sesepuh. Namun, ketika batu itu diletakkan kembali, sosok bayangan besar muncul di hadapan mereka. Bayangan itu melayang di udara dengan mata merah menyala dan suara tawa yang menggema. "Kalian pikir segalanya akan selesai hanya dengan ini?" katanya. Bayangan itu lalu menghilang, meninggalkan warga dalam ketakutan yang mendalam.
Hingga hari ini, kampung Cigunung tetap diliputi aura mencekam. Banyak yang percaya bahwa kutukan Nyai Laras masih ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut balas. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.